Selamat sore Kak, terima kasih buat waktunya yang telah diberikan ya. Sebelumnya kenalkan, saya Tegar, perwakilan dari kelompok 4 dari Mercu Buana, Yogyakarta. Sebelum bertanya, izin saya untuk dokumentasi untuk memenuhi tugas Pancasila ya Kak. Ya, boleh. Eh, Sebelum itu bolehkah Kakak untuk memperkenalkan diri dulu? Oke, terima kasih buat teman-teman semua udah ngeluangin waktunya. Saya Diana, di sini saya salah satu warga Karanglo Sedayu gitu. Oh iya, terima kasih Kak. Langsung aja ke pertanyaannya dulu ya Kak. Oh iya, boleh. Eh, di sini apakah ada acara rutinitas di kampung ini ya? Oh ya, untuk acara rutinitas ini kami terbagi nih, ada acara rutinitas mingguan, kemudian acara rutinitas bulanan, dan acara rutinitas pertahunan, seperti itu. Untuk acaranya apa aja ya Kak? Oh ya, nah untuk acara pertama program kerjanya kampung di sini itu yang pertama untuk mingguan itu sendiri ada acara pengajian, biasanya diadakan ibu-ibu dan bapak-bapak di wilayah Karanglo. Nah, kemudian untuk acara bulanan itu sendiri lumayan banyak ya kegiatannya. Kegiatannya itu ada kegiatan kerja bakti, kemudian juga ada kegiatan arisan juga. Nah, kemudian juga ada acara semisalnya ya kurang lebih seperti itu sih untuk acara bulanan. Nah, untuk acara tahunan itu sendiri tergantung momentum, biasanya 17 Agustus. Nah, itu kan banyak kegiatan-kegiatan aktivitas warga untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian selain itu kita juga ngadain kayak Maulid Nabi, itu kan acara per tahunan, 1 tahun sekali, seperti itu. Itu sih kurang lebih untuk program kerja Kampung Karanglo. Rutinan itu gimana sih Kak pelaksanaannya? Oh iya, nah untuk acara rutinitas program kerja mingguan dulu ya. Nah, untuk mingguan itu ini diadakan setiap warga, setiap RT sih, lebih tepatnya setiap RT itu misalnya ini kan pengajian nih, untuk pengajian itu biasanya kami ngadainnya di masjid. Nah, terus kayak yang setelah sholat Jumat, setelah sholat maghrib itu ada pengajian di masjid ataupun musola. Nah, terus juga kayak itu tujuannya untuk mengikatkan warga Karanglo itu lebih aktif lagi. Itu biasanya diikuti oleh ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian seperti itu. Nah, untuk acara pelaksanaan rutinitas bulanan itu kayak kerja bakti itu diadakan biasanya bapak-bapak dan ibu-ibunya biasanya support untuk kayak membantu ya, betul, membantu makanan, support makanan dan minuman, seperti itu. Jadi antar ibu-ibu dengan bapak-bapak itu saling kerjasama satu sama lain. Kemudian untuk acara pertahunan itu pelaksanaannya seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya, iya betul, untuk Maulid Nabi itu acara apa sih? Nah, biasanya di Karanglo sendiri itu Maulid Nabinya itu ada acara-acara keagamaan, misalnya diikutkan serta anak-anak. Nah, itu untuk anak-anak, kemudian untuk anak-anak itu lomba mengaji atau lomba azan segala macam. Nah, terus juga nggak hanya anak-anak aja, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak biasanya kami mengadakan tokoh masyarakat yang seperti ulama atau apa, jadi kayak mendengar ceramah lah ya dari rangkaian program pelaksanaan rutinitas pertahunan. Nah, itu kurang lebih untuk Maulid Nabi. Nah, kemudian untuk pertahunan, iya, nah untuk Agustusan, terima kasih udah me-reminder. Nah, untuk acara 17 Agustusan sendiri itu rangkaiannya lumayan banyak juga. Dari sebelum 17 Agustus, jadi warga itu udah aktif ikut lomba-lomba. Misalnya katakanlah kemarin itu ini lomba main poli, kemudian lomba balap karung, itu diikutkan serta anak dari kalangan anak-anak, remaja, kemudian juga pemuda-pemuda di Karanglo, dan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi semua diikut sertakan dan panitianya berombak, dan itu kegiatan meetingnya rutinitas. Jadi dari sebelum udah masuk bulan Agustus tuh udah meeting nih panitia-panitianya, kemudian juga kemudian sampai di pasca 17 Agustus. Jadi acara berlangsung selama bulan Agustus itu udah warga sangat berperan aktif gitu. Itu sih kurang lebih rutinitas pelaksanaan di
desa di Karanglo lebih tepatnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk kegiatan rutinitas mingguan itu seminggunya ada berapa kegiatan? Untuk kegiatan seminggunya ya, itu dalam seminggu itu satu kali. Karena kan warga Karanglo sendiri itu kan banyak banget nih kegiatan di luar lingkungannya, bisa jadi kayak kami mengadakannya itu pun malam, nggak yang setiap ini. Nah kalau untuk bulanan itu 1 bulan sekali kayak pengajian, kemudian arisan di minggu pertama bulan tersebut. Nah untuk tahunan ya seperti momentum Kayak gitu. Maulud 17. Iya, kita juga mengikut sertakan kegiatan hari besar seperti itu. Next. Untuk kegiatan pemudanya itu aktif nggak ya, kayak ada kegiatan kesenian apa? Oh, untuk kegiatan pemuda ini rata-rata di Karanglo itu kan ini kan kalangan mahasiswa nih. Iya. Nah, untuk mahasiswa sendiri itu berkurang sih untuk kegiatan pemuda karena pemuda sendiri itu jarang diikut sertakan. Mahasiswa tuh jarang diikut sertakan. Nah, ini sih bisa jadi solusi buat kedepannya ya, biar mahasiswa meskipun bukan seutuhnya di sini tapi kan secara dari RT kan juga tercatat kan mahasiswa di sini, sebaiknya itu kurang. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kami kedepannya untuk diaktifkan pemuda-pemudanya seperti itu. Oke Mbak, tadi kan Mbaknya notice ya, kayak Iya. tujuan dari kegiatan tersebut tuh kayak untuk menyatukan antar warga. Iya. Nah, selain itu, ada gak tujuan lain untuk membedakan di mana desa Mbak itu dengan desa yang lain? Oh, jadi perbandingan antara desa Karanglo dengan desa yang lainnya ya. Tujuan kami dari warga lokal, dari warga Karanglo sendiri itu sih benar untuk bagaimana keaktifan dari baik itu anak-anak, kemudian pemuda ataupun ibu-ibu. Nah, tujuannya kami biar lebih biar diakui ada gitu loh dalam lingkungan desa sendiri itu ada. Terus juga tujuan lainnya juga biar kami itu bisa dikatakan seperti tujuan yang kegiatan acara rutinitas kerja bakti. Nah itu tujuannya biar bersih lingkungan sekitar juga. Selain itu juga kami juga kompak di dalam RT sendiri, desa sih lebih tepatnya desa itu sendiri, dan juga nggak hanya desa-desa lain yang aktif, tapi kami di sini juga ikut andil dalam berwarga gitu, warga Karanglo sendiri, seperti itu sih. Oke. Oh ya Kak, tadi kan sudah dipaparkan kurangnya mahasiswa yang aktif dalam kegiatan. Iya, betul. Kalau menurut Kakak sendiri, sarannya supaya mahasiswa ini ikut aktif berperan dalam masyarakat di sini tuh seperti apa? Kalau menurut saya ya, untuk sarannya itu mungkin dari sini kan banyak nih mahasiswa luar. Nah mungkin mereka tuh sulit untuk memulai, dalam arti kayak kalau mereka nggak diajak, mereka nggak bakal mau dan nggak tahu nih keluarga-keluarga. Nah mungkin dari saya sebagai warga lokal di Karanglo sendiri itu untuk bekerja sama dengan kepala RT, dan kan kebetulan kan RT yang tahu betul warga-warganya, jadi kayak mengajak mahasiswa-mahasiswa atau ibu kosnya untuk kayak, Mbak boleh nih diajak anak-anak kosnya biar ikut berpartisipasi. Saya rasa mahasiswa ataupun pemuda-pemuda di sini itu juga bisa kreatif ya, bisa menuangkan ide-idenya sehingga nggak hanya template aja nih kegiatan program kerjanya, tapi ada nih muncul ide-ide baru yang sehingga bisa bikin aware antar warga ataupun mahasiswa itu sendiri. Dan juga selain itu saya rasa dengan mengajaknya warga, mahasiswa kalau seandainya acaranya seru pasti ikut kan, kayak kalian misalnya Tegar diajakin kegiatan-kegiatan pasti mau-mau aja kan kayak gitu. Nah bisa menuangkan ide-idenya, kurang lebih sih seperti itu untuk sarannya. Mungkin perlu diajakkan dari edukasi yang positif untuk dari warga ke
mahasiswa. Nah seperti itu. Jadi kayak yang mahasiswa pun juga ada feedbacknya satu sama lain. Jadi take and give-nya tuh dapet seperti itu. Gimana? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke. Baik Kak, terima kasih buat waktunya yang udah membantu kita buat mau diwawancarai ya. Oke, dengan senang hati. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga semuanya. Thank you juga. Semangat ya buat kalian. Ya. Terima kasih. Sama. Alhamdulillah.